Balik lagi di FD Friday Fragrance bareng aku Amel. Aku Hanif. Hari ini kita mau ngapain, Nip? Nah, kalau kemarin Prannya sama Karinda udah ngebahas parfum yang cocok sama series Emily in Paris. Sekarang kita mau bahas yang lagi trending juga. Ini series Netflix juga, yaitu The Frog. Kalau penasaran, Keep on watching! Yang pertama nih, dan yang paling utama kita mau bahas pemeran utamanya. The Cegil The di antara Cegil. Yes, namanya siapa tuh lupa. Song A, namanya Yu Sung A, Ya. diperankan oleh Go Min Si. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan penyebutan kita lumayan nggak sesuai ya dengan bahasa Korea aslinya. Iya, karena- lidah Indonesia iya, banget. lidah Indonesia banget. Kita mau spoiler alert dulu. Jadi di video kali ini kita bakalan kurang lebih mungkin bakal sedikit ngebahas jalur ceritanya ya, alur ceritanya ya. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak mau kena spoil kena sama spoiler, kita mungkin bisa dicepetin aja. dicepetin aja, jangan nggak ditonton. Nah, Oke. yang pertama ya, kita mau bahas si pemeran utama. Menurut aku ini parfum yang cocok banget ngedeskripsiin si Sung Ah, karena kita tahu ya, dia orangnya cegil parah, tapi dia punya karakteristik yang ada feminin energinya, bossinya ada, Bener. tapi dia kan cegil ya. Bener. Kayak cinnamon roll can kill you. Mungkin aku boleh sniff juga sedikit. Oh iya betul, kita sniff dulu. Ini dari Moen Perfumery, varian Secret Spices. Ini menurut aku ngegambarin banget. Gimana menurut kamu, Amel? Menurut aku ini menggambarkan banget si Song A karena dia tuh karakternya unpredictable gitu loh. Maksudnya dia rada misterius kan pas masuk villa pertama kali. Kita nggak tahu dia siapa, kelihatannya polos, baik dengan Cakep, iya kan, ya kan, cool. dengan anak kecil yang dia bawa. Tapi ternyata dia menyimpan banyak misteri. Betul. Kayak ini tuh wanginya agak terus juga agak dark. Dan spice-nya itu lumayan berani sih menurut Bener, aku ya. bener, Tapi bener. ada manisnya. Jadi kayak cewek-cewek yang baru kelihatan kayak elegan, manis, sopan, yang feminin, bawa anak, apalagi bawa anak ya. Kita ngelihat yang independent mommy gitu kayak. Terus kayak dia tuh kayak udah terluka parah gak sih seharian itu kayak dibanting sama cowok. Oh iya, itu di episode Iya. sekian ya, Iya, itu betul. terjadi ya. Tapi ini kesan utamanya udah dapet banget menurut aku. Selain itu ya Nip, kenapa aku merasa ini tuh mendefinisikan si Song Ah karena kayak she looks like an angel, talk like an angel. Tapi ternyata Dan ada aroma cinnamonnya nggak sih? iya, bener ada cinnamonnya. Looks like cinnamon can kill you. Betul. Ini Song Ah banget. Next ini ada parfumnya si Ajusi Yongha, yaitu ada Layer Before Petit Core. Ini wanginya dia banget lagi nih. Ini Ajusi yang punya penginapan itu iya, ya. yang masa kini Yang tapi didatengin sama cewek gila itu. benar yang didatengin sama si Go Min Si. Coba deh Yes. menurut kamu wanginya gimana? Menurut aku ini mendeskripsikan dia. Benar. Benar. Ini tuh kayak aroma-aroma kalem, green, Benar. yang memang kita tahu ya di cerita itu si Ajusi tinggal di penginapannya itu di tengah-tengah hutan. Emang dari awal udah dideskripsiin. Kalau misalkan ada suara di tengah hutan, apakah ada bunyi apa sih? Yang pokoknya kayak itu gitu dah, ada berkali-kali kan quote-quote itu. berkali-kali di tengah Benar. hutan selalu ditegesin kalau ini tuh di tengah hutan, dan ini ngedeskripsiin banget sih aroma-aroma green, aroma-aroma hutan, forest, dedaunan basah, ya nggak sih? Bener. Jadi kenapa aku merasa ini tuh menggambarkan si Ajusi karena benar kata kamu ini tuh wangi-wangian basah. Kalian bayangin si Ajusi ini kan tinggal di tengah hutan gitu ya. Terus suasananya dark, terus pas itu tuh kondisinya sering hujan. Betul. Iya kan? Tapi tetap calming. Bener. Dengan situasi dia dan karakter dia yang ditimpa dengan berbagai Tapi masalah. sesuai dengan karakternya Iya, dia itu, kayak dia tenang tapi cool. tetap mikir gimana caranya bener. keluar dari situasi ini, mengusir si Cegil ini. Betul. Ini ngegambarin banget sih. No word lah. Benar. Wangi kayu, terus juga ada green basahnya gitu. Greennya yang paling menonjol menurut aku, yang calming, dan itu karakteristiknya Ajusi banget sih menurut aku. Oke, nextnya ini juga ini juga karakter yang punya penginapan yang diceritain secara paralel dalam series Netflix ini, tapi Beda timeline. Beda timeline, tapi nasibnya tuh sama Ajusi. Makanya tapi ada lebih mengenaskan sih lebih menurutku. mengenaskan, tapi dia orangnya menurut aku nggak lebih calm, tapi
lebih manis orangnya menurut aku, karena dari yeah. awal tuh karakteristiknya selalu dipuji kalau dia tuh orangnya sopan, santun. Nah ini menurut aku yang ngegambarin, ini Scent of Pluto, The Vanity Room. Oh iya, benar. Ya aroma-aroma yang ganteng, aroma-aroma ganteng tapi Jadi manis. menurut kamu Ajus itu ganteng? Bukan Ajus yang itu. Iya, Ajus beda yang timeline. Iya, yang beda timeline. Menurut aku nih Ajus si Sangjun ini cocok banget karena ini aromanya yang clean, manis. Ada akuatiknya juga dan ngegambarin ada sedikit aroma musk atau amber yang kayak ngegambarin emang penginapan lama gitu loh. Ini tuh ngegambarin kayak apa, hotel yang clean. Iya, Terus juga dia. kenapa menggambarkan dia menurut aku karena dia kan nggak punya pegawai lain ya selain dirinya sama istrinya. Betul. Ya yang bersih-bersih hotel Iya, dia juga harusnya. Terus juga kayak aku mengingatkan scene dia terlalu ramah, nggak boleh terlalu ramah ternyata. Nggak boleh terlalu ramah, Karena dia guys. terlalu ramah sama si pembunuhnya sehingga pembunuhnya itu masuk bawa korban. Betul. Tanpa diketahui. Makanya dia jadi kena kasus ya hotelnya ya, makanya ditutup. Wanginya tuh lugu. Betul. Gitu. Kayak emang ganteng, manis, Lugu sopan. ramah. Iya, ini wangi sopan banget. Ini beneran deh kalau misalnya kalian bayangin wanginya clean hotel gitu. Aku suka banget. Dan Kamu emang suka banget ya? aku suka karakternya dia sih di situ. Oh, Meskipun dia lugu tapi ganteng. Oh, oke. Menurut Kamu aku suka yang Ajusi itu ya? Yang itu ya, yang pemilik hotel yang lama ya. Tapi kasihan banget di akhir dia tuh. Iya, dia masih stuck dengan masa lalu. Wanginya kayak emang agak sabun gitu loh, agak apa namanya, soapy menurut aku. Oke. Terus ini ada parfumnya si anaknya Ajusi, si Eusan. Ya itu. Ewi Sun. Tapi Eusan, ya, kita lidah-lidah Indonesia ya. Yusang. Ya ini tuh ada hint yang realm. Terus wanginya tuh menurut aku menggambarkan dia. Kenapa? Coba Hanif juga aku semprotin. Ini anaknya Ajusi si apoteker itu ya? Iya. Dia tuh wanginya kalem, terus manis. Iya, betul. Jadi si fun fact, si karakter ini tuh dia adalah apoteker yang mana cewek-cewek kalem, cantik, yang gak neko-neko lah. Gak neko-neko, betul. Gak neko-neko, tapi ada satu scene ketika dia bertemu sama si Chegil ini. Dia tuh lumayan strong. Dia karakter yang bisa ngebela dirinya di saat-saat tertentu. Bener, gitu ya. bener. Tapi meskipun dia feminin, yang kayak tunduk sama suami, mungkin bukan suami sama pacarnya kan, bucin banget kan bucin sama pacarnya. parah. Dan dia nurut sama bapaknya, tapi ada satu karakter dari parfum ini yang karakternya tuh sama-sama strongnya gitu. Mungkin manis dari embernya dan muskinya gitu. Bener. Nah ini tuh menurut aku si top notes-nya tuh kecium banget. Dia wanginya orange blossom, apple blossom, terus kayak Wangi-wangi floral seger. gitu loh, rada manis. Ditambah lagi dry down-nya itu wangi ember, terus agak musky. Nah itu yang bikin dia sisi strongnya gitu. Iya, banget. Jadi feminine strong energy. Independent juga ada, tapi tetap feminin. Gimana? Iya. Dan ini feminine menggambarkan wangi apoteker gitu, yang cocok sih. manis tapi agak clean tapi ada musky-nya gitu. Betul. Cocok sih. Ada malu-malunya dikit tapi Bener. tapi nggak malu-malu. Gimana ya? Enak. Ini Yosan. Lanjut ke karakter selanjutnya. Ini adalah anak dari pemilik penginapan lama. Betul. Anaknya si yang ganteng tadi. Diperankan oleh siapa nih? Cinyo. Oke, maaf. Mohon maaf. Kita lumayan rada fangirling di sini ya. Nah, dia itu menurut aku tergambarkan dengan parfum ini. Ini dari Avicenna 5 AM Club. Tadi dia karakternya siapa sih namanya tadi? Kogiho. Jadi menurut aku karakter Gyo itu dia emang anak baik-baik karena emang dia korban dibully kan. Iya bener. Tapi dia growing up dia menjadi sosok yang justru membalaskan dendamnya bapaknya kan, si penginap yang punya penginapan lama itu kan. Oh iya, dan dia di series ini akhirnya pas di timeline sekarang itu dia jadi seorang sniper bayaran. Meskipun sebenarnya bukan bayaran sih, dia emang jadi sniper untuk ngebalas dendam si yang dendam. Pembunuh zaman dulu itu yang di motel bapaknya. Dia ngebalas dendam. Dan ini aku nggambarin banget karena anak baik-baik tapi sporty, tapi juga
pengen jadi bad boy, tau gak sih? Anak baik-baik pengen jadi bad boy kayak gini baunya. Ini tuh wanginya tuh Aquatic, bau-bau yang segar, agak seger, citrusy dikit. Jadi maskulin tapi bukan maskulin yang heavy, no. bener-bener. Ini tuh wanginya kayak habis mandi jujur. Kayak di bawah shower gitu, paham kan? Benar. Menurut aku dia habis menyelesaikan tugasnya. Misinya. Iya, misinya. Terus dia lari nih. Iya, Terus kecium bau ini. Iya, bau ini. dia. Bener. Cenyol kayak. Dia habis jahat sih, tapi dia melakukan pembunuhan terhadap pembunuh. Jadi menurut aku ya tetap anak baik-baik sih menurut aku ini ya. Tapi emang dia polos karakternya dari Polos, kecil sampai bener. dewasa gitu. Iya, tapi ini maksudnya parfum cowok banget, tapi cowok yang menurut aku cowok kayak dia ini wanginya. Ya, yang agak sporty, terus seger, aquatic, agak citrusy wanginya. Nah, ini ngegambarin dia banget. Nah, tadi kita udah bahas karakter, sekarang kita mau bahas memorable scene. Kita bahas dulu, menurut kamu memorable scene pertama dari series ini. yang paling aku ingat adalah momen ketika dia di tengah hutan, terus di depan mobil pick up, terus dia nelpon si Ajusi. Mobil si Cegil itu kan? Iya, yang fancy itu. Yang fancy itu bukan pick up dong, Say. Oh iya, bukan pick up dong. ya? Mobil yang nggak ada atapnya. Ya nggak ada atapnya, Iya, dia bener. gonta-ganti mulu orang kaya. Iya sih, orang kaya Iya. emang, tapi Cegil. Oke. Nah, dia nelpon si Ajusinya, terus dia teriak, Ajusi! Kapan nggak bisa kamu lah, kesini? Ajusi! Gitu. Yang dia pakai HP anaknya kan? Iya. Karena di situ posisinya anaknya udah masuk koper. Serem banget. Kenapa ya kepikiran gitu kayak gitu? Cegil sih menurut aku. Ajusi! Pulang nggak lo, anak lo udah gue masukin koper. Itu menurut aku memang Itu memorable iconic, banget dan memorable banget. itu cukup mencekam menurut aku. Maksudnya paniknya tuh dapet banget loh kalau ketika jadi Ajusinya. Iya nggak sih? Betul. Benar. Mencekam banget. Nah, menurut kamu parfum yang cocok buat nggambarin scene itu? Menurut aku parfum ini itu cocok banget menggambarkan suasana itu, yaitu layer yang high tide, low tide. Oke. Coba kita cium. Kan ini tuh scene Ajusi. Oh nggak bisa kayak Gomin sih, maaf. Oh, yang pas ditelepon kan kayak Iya. Ajusi. Nah, kayak gitu. Lebih bagus. Oh my god, Jadi wanginya tuh gloomy banget. Terus kayak suasananya itu waktu itu mencekam, gelap, sore-sore habis hujan. Yes. Dan itu kayak ada wangi maskinya. Tapi kok enak ya? Apa aku ternyata beneran Cegil ya? Oh my god, takut. Enak, Mau keluar tapi emang dari sini aja boleh nggak? Jangan. Tapi kalau misalkan dideskripsiin dalam bentuk scene itu ini masuk menurut aku, karena yang benar yang kamu bilang tadi gloomy, Terus dia suasananya tuh waktu itu dingin juga. iya benar ini Benar. ini aroma ada aroma kayu yang mahal menurut aku. Ya, menggambarkan si hutan itu. Iya benar. Dan aku ngerasa ini kan rasanya kayak warm tapi ada aroma dingin Bener, yang dingin. bikin, iya kan? Apa isi dari parfum ini sebenarnya? Nah, setelah si Ajusi Cukup ya yang sama jus itu. Tapi itu emang serem, tapi menurut aku itu Iya, emang udah puncak dari iconic puncak banget. series itu. Betul. Menurut kamu ada nggak sih momen yang memorable lagi tentang si The Frog? Sebenarnya sepanjang series ini tuh aku banyak banget iconic ya, banyak momen-momen yang sesi killer banget. Tapi ini kita flashback lagi ke penginapan lama. Maksudnya kayak awal mula dari segala kekacauan ini terjadi. Scene ketika lagi tuh hujan di penginapan lama, ketika si Ajusi ganteng ini, yang aku bilangnya Ajusi ganteng nih, Ajusi muda ganteng ini membiarkan seorang, karena keramah tamahannya dia, membiarkan seseorang yang lagi keguyur hujan, membiarkan dia tuh masuk dan jadi tamu. Terus udah dibiarin masuk, dikasih kelas kamar yang paling bagus. Yang kurang baik ya gitu loh. Yang pemandangannya itu langsung danau. Kayak kebayang nggak sih Tapi di puncak hotel, terus pemandangannya danau, sebaik besar. itu. Tapi ternyata yang tamunya itu adalah seorang pembunuh. Di mana dia bawa si korban korbannya mutilasinya ke kamarnya dalam kondisi utuh, udah pingsan atau udah gitu. Dan chop
dicop, dimasukin dalam kamar. Itu scene yang pokoknya titik balik semua kekacauan yang terjadi. Itu scene yang menurut aku ikonik dan makanya maksudnya kayak memorable dari series ini. Nah, parfum yang ngegambarin momen itu adalah ini dari Ataraxia Tolire Gamjaha. Ini emang series horor dari parfum Ataraxia ini, dan menurut aku ini ngegambarin banget. Kamu coba cium, Amel. Aku mau sniff tapi nggak mau spray, takut. Ya karena menurut aku ini tuh kayak, Waduh. kan emang scene-nya penuh blood ya, penuh darah ya. Dan menurut aku ini Yeah, adegan berdarah, mutilasi semua dalam satu botol kecil ini, guys. Ini wanginya darah kayak rumah sakit, paham gak sih? Iya bener. Rumah sakit, darah, Bau UGD. UGD. Oh my god, sama. Ninu. Oh my god, ini baunya ngegambarin Spooky banget. sih ini Spooky wanginya. spooky banget. Dan dia dalam ruangan tertutup kan. Bener. Kayak, menurut aku sih emang sutradaranya pakai ini buat properti. Bukan properti. Buat jadi, makin lama Makin kecium sih ini. ih, serem baunya. Tapi emang bau darah sih menurut aku. Iya. Nah, kan kalau kamu pas nyium ini mengingatkan scene yang mutilasi yang di hotel pertama. Iya, hotel Aku lama. tuh nyium ini ngingetin scene si Gominsi foto selfie di Gominsi si bathtub. Cegil. Iya, penuh darah setelah bun-bun si bocil. Oh, iya, kita harusnya ngomong bun-bun ya. Iya. Bun-bun. Ini adegan bun-bun banget sih ini baunya. Bau Sumpah rumah ini sakit. wanginya ini. Apa wangi si Gominsi bersihin, enggak bersihin, selfie di toilet penuh penuh darah. darah. Karena wanginya agak betadin. Oh iya. Agak kayak bukan darah deh, tapi betadin. iya, sih. iodin gitu Iya, kan. Wangi bener. iodin. Bau-bau obat-obatan. Tapi kalau misalkan kita ngegambarinnya dengan situasi yang itu, Iya. ini dapat banget sih menurut aku. Fix sih, ini Cocok. sangat menggambarkan scene penuh dengan darah merah itu. Emang namanya juga series horor sih. Benar, setuju kita berdua. Oke, itu dia semua parfum-parfum yang menurut kita mengingatkan dengan series Netflix The Frog. Kalau kalian mau kita ngebahas series tertentu juga, boleh banget buat di komen di bawah. Dan jangan lupa buat di like video ini dan di-share ke teman kalian. Thank you so much for watching and see you on another video. Bye-bye!